Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas praktikum keterampilan konseling B2 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan ingin menampilkan sebuah video praktek konseling. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai keterampilan memimpin. Secara spesifik, objek dari keterampilan memimpin ini adalah yang pertama, mendorong konseli mengeksplorasi perasaan dan mengelaborasi perasaan dalam sesi konseli. Yang kedua, memperkenankan konseli bebas mengeksplorasi dalam berbagai tujuan dan merespon secara bebas ke arah mana akan pergi. Dan mendorong konseli aktif dalam proses konseling dan bertanggung jawab terhadap tujuan yang akan dicapai. Tujuan dari keterampilan memimpin ini, menurut Bremer adalah mendorong konseli untuk membuka komunikasi. Meskipun keterampilan memimpin ini digunakan seluruhnya dalam proses konseling, tetapi secara khusus digunakan di awal konseling. Nah, keterampilan memimpin ini memiliki 4 macam. Di antaranya ada yang pertama, keterampilan memimpin secara langsung, keterampilan memimpin secara tidak langsung, keterampilan memfokuskan, dan keterampilan bertanya. Yang pertama, keterampilan memimpin secara langsung. Keterampilan memimpin secara langsung adalah sebuah keterampilan untuk memfokuskan topik secara lebih spesifik. Keterampilan ini juga mendorong konseli untuk mengelaborasi, mengklarifikasi, dan mengilustrasikan apa yang telah mereka katakan. Berikut ini merupakan video mengenai keterampilan memimpin secara langsung. Cekidot! Nah, jadi gini Bu, akhir-akhir ini saya banyak pikiran karena nilai saya tuh turun, terus banyak remedial juga. Banyak yang remedial ya. Itu tadi untuk yang nilai yang remedial tuh bisa diceritakan tuh ada berapa dan apakah ada kesulitan sehingga sampai remedi seperti itu nak? Kurang lebih ada 3 mata pelajaran Bu. Terus saya tuh mengalami kesulitan karena saya sulit untuk memahami materi gitu Bu. Yang kedua, keterampilan tidak langsung. Keterampilan tidak langsung secara umum, penggunaan keterampilan ini membuka sebuah wawancara konseling. Keterampilan memimpin tak langsung bisa digunakan konselor untuk mendorong konseli menceritakan permasalahannya dan mengelaborasi apa yang dikatakan konseli. Berikut ini merupakan video mengenai keterampilan memimpin secara tidak langsung. Cekidot! Bu, akhir-akhir ini saya memiliki permasalahan yang cukup berat, Bu. Oke, baik Dek Danti, coba sekarang apakah Dek Danti sudah bisa menceritakan tentang masalah yang Dek Danti anggap berat tadi? Iya, bisa, Bu. Yang ketiga ada focusing. Focusing adalah keterampilan konselor yang mengarahkan arus pembicaraan konseli ke arah daerah atau bidang yang konselor inginkan. Keterampilan ini dapat diaplikasikan pada berbagai tahapan konseling. Tetapi paling sering terjadi di tahap awal ketika konseli belum memilih arah yang jelas kemana mereka akan bercerita. Di tahap awal ini, konseli biasanya menceritakan banyak permasalahan sekaligus. Untuk menghadapi hal tersebut, keterampilan focusing ini digunakan oleh konselor dengan bertujuan agar konseli mampu memfokuskan diri untuk memilih satu topik yang paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Berikut ini video mengenai keterampilan focusing. Check it out!
Bu, saya akhir-akhir ini itu mengalami kecemasan di mana saya itu takut tidak masuk ke perguruan tinggi negeri. Walaupun saya sudah belajar dengan rajin setiap hari, tapi saya itu merasa ragu kalau saya itu tidak akan keterima di perguruan tinggi negeri. Sedangkan kalau saya mau ke perguruan tinggi swasta, nanti nanti orang tua saya itu akan mengalami dalam masalah pembiayaan, karena kan saya nggak cuma anak satu, saya juga masih punya adik. Nah di situ saya tuh merasa kalau saya masuk ke perguruan tinggi swasta, nanti saya tuh merasa membebani orang tua dalam pembiayaan itu, Ibu. Dan masalahnya orang tua saya itu tidak mempunyai pekerjaan yang sewajarnya, maksudnya ya adanya aja, nggak kayak orang-orang yang lain. Nah, mungkin permasalahan itu, Bu, yang masalah saya sedang dihadapi. Jadi kalau saya itu merasa tidak yakin kalau mau masuk perguruan tinggi negeri, tapi kalau saya ke swasta, nanti orang tua saya akan terbebani dengan biaya itu, Ibu. Oke, dari yang baru saja Dek Sekar ceritakan itu, setidaknya ada 2 permasalahan yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu bahwa Dek Sekar mengalami kecemasan karena tidak bisa jika nanti tidak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, dan yang kedua yaitu perasaan Dek Sekar takut membebani orang tua jika nanti diterima di perguruan tinggi swasta. Sekarang coba Dek Sekar dari 2 permasalahan ini, yang sama pentingnya, coba pilih satu permasalahan yang Dek Sekar rasa lebih penting untuk segera diselesaikan. Baik, Ibu, saya mungkin akan memilih untuk masalah perekonomian dalam keluarga, maksudnya perekonomian orang tua dalam nanti untuk membiayai perkuliahan saya, Ibu. Nah, yang ketiga, questioning. Questioning ialah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah suatu kemampuan atau konselor mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada sesi konseling. Keterampilan ini penting dimiliki oleh setiap konselor. Tanpa keterampilan ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan konselor mungkin tidak dipahami oleh konseling, sehingga ia tidak bisa menjawab. Keterampilan bertanya terdiri dari 2, yaitu keterampilan bertanya terbuka dan tertutup. Tujuan dari pertanyaan terbuka yang pertama, memulai wawancara, yang kedua, mendorong konseling mengelaborasi informasi, yang ketiga, memunculkan contoh spesifik dari perilaku, pikiran, dan perasaan konseling. Dan yang keempat, memotivasi konseling berkomunikasi, sedangkan pertanyaan tertutup bertujuan untuk yang pertama, menyempitkan topik diskusi, yang kedua, memperoleh informasi spesifik, yang ketiga, mengidentifikasi petunjuk dari masalah, dan menginterupsi pembicaraan konseling yang terlalu berlebihan. Berikut ini video mengenai keterampilan questioning. Jadi Dek Lia saat itu, apakah Dek Lia terlibat langsung dalam kejadian tersebut? Iya. Baik, sekarang bagaimana perasaan Dek Lia setelah mengalami kejadian itu? Setelah kejadian tersebut, saya memiliki rasa trauma dan takut pada hal-hal yang berbau darah. Dan yang terakhir ada keterampilan refleksi. Pengertian keterampilan refleksi menjelaskan bahwa refleksi adalah suatu cara untuk mengekspresikan pada konseling bahwa konselor berada dalam kerangka acuan dan terlibat dalam membantu menangani masalah konseling. Berikut merupakan video keterampilan refleksi. Bu, akhir-akhir ini saya kok ngerasa teman-teman pada ngerjain saya ya, Bu. Mereka tuh ngeliat saya seakan-akan begitu rendah gitu di mata mereka. Oke, dari yang cerita tentang Dek Zirin tadi, tentang teman-teman Dek Zirin yang menjauhi Dek Zirin, kok di mata saya nampaknya membuat Dek Zirin merasa sedih. Baik, itulah penjelasan serta video mengenai keterampilan konseling. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.